Dia dahulu pemimpin karismatik yang bertanggung jawab atas lebih dari 300 gereja. Dia menyegel gereja-gereja selama 5 tahun untuk mencegah orang percaya menerima Injil Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman. Semua firman Tuhan ada dalam Alkitab. Selain itu, bukanlah firman Tuhan. Dan kita semua harus selalu setia kepada Alkitab. Melenceng dari Alkitab adalah sesat. Itu mengkhianati Tuhan. Namun, gerejanya terus mengalami bencana, menjadi makin tandus dan tercerai-berai. Dia sendiri hidup dalam dosa, tidak bisa membebaskan diri. Aku banyak berlutut, berseru kepada Tuhan, memohon kepadanya. Tuhan, tolong selamatkan aku dan selamatkan gereja. Dalam sebuah persekutuan, dia mengetahui alasan ketandusan gereja dan tiba-tiba melihat terang. Namun dia kemudian mengetahui saudara yang memberikan persekutuan itu berasal dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Aku tak bisa terus di sana. Dengan marah aku berdiri dan berhenti mendengarkan mereka sepenuhnya. Saat kau mendengar persekutuan tentang mengapa gereja tandus, itu mencerahkan. Iya, aku tahu dalam hatiku bahwa itu benar. Namun kau tak bisa dengarkan lagi saat tahu mereka percaya Tuhan yang Maha Kuasa. Benar. Aku menentang itu dan mempunyai banyak gagasan. Melihat betapa menentangnya diriku dan telah berhenti mendengarkan. Mereka berlutut dan berdoa untukku sambil menangis. Meminta Tuhan mencerahkanku dan membuatku melihat pekerjaannya. Aku berdiri di pinggir, mendengarkan doa tulus mereka. Itu sangat menyentuh hatiku. Aku berpikir, tanpa pekerjaan Roh Kudus, siapa yang bisa begitu penuh kasih? Pada titik ini, aku perlahan-lahan mulai tenang dan melepaskan beberapa penentanganku. Saat mereka selesai berdoa, Saudara Chu membagikan pengalamannya. Dia berkata, "Saudaraku, aku mengerti perasaanmu. Awalnya aku sama sepertimu, menolak pekerjaan Tuhan pada akhir zaman. Aku bersama para pendeta dan penatua menjelek-jelekan gereja Tuhan yang Maha Kuasa dan menulis materi yang membantahnya. Bahkan kuintimidasi saudara-saudari agar tidak percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kulakukan banyak hal untuk menentang dan menghujat Tuhan. Berpikir aku menjaga jalan Tuhan dan taat. Aku percaya kepada Tuhan, tapi tak mengenalnya. Juga kaku dan congkak. Jika bukan karena Tuhan menghukum dan mendisiplinkanku, firman-Nya yang berwibawa dan menyentuh, aku tidak akan pernah tunduk. Dia juga berkata selalu berpikir, semua firman Tuhan ada di dalam Alkitab dan yang lain bukanlah firman Tuhan. Jadi menyimpang dari Alkitab adalah sesat. Lalu dia membaca beberapa firman Tuhan yang Maha Kuasa yang menjelaskan bagaimana ini tidak sesuai dengan fakta. Pada awalnya, aku sangat bingung dan juga heran bagaimana itu tidak faktual. Lalu dia berkata, "Kau mengenal Alkitab dengan baik. Kau pasti tahu itu disusun oleh orang-orang bertahun-tahun setelah Tuhan selesai bekerja. Jadi itu berarti beberapa isinya dikecualikan. Beberapa firman Nabi dari Tuhan tidak dicatat dalam Perjanjian Lama secara keseluruhan, tetapi dimasukkan ke dalam Apokrifa, seperti salah satunya Ramalan Ezra. Dia juga mengatakan, di zaman kasih karunia, pekerjaan dan firman Tuhan Yesus tidak semuanya didokumentasikan dalam kitab suci. Dia secara resmi bekerja selama 3,5 tahun. Dan siapa yang tahu berapa banyak yang dia firmankan dan khotbahkan selama itu? Jika kita menjumlahkan semua firman Tuhan Yesus dari 4 Injil, itu hanyalah beberapa jam berbicara untuknya. Jika dibandingkan berapa banyak yang dia firmankan selama 3,5 tahun itu, kita lihat itu sangat terbatas. Benar. Lalu dikatakan dalam Yohanes, dan ada pula banyak hal lainnya yang Yesus lakukan, yang jika dituliskan satu persatu, menurutku seluruh dunia ini pun tidak cukup untuk memuat apa yang ditulis itu. Dia bertanya padaku apa benar tak ada di luar Alkitab yang merupakan firman Tuhan. Apa itu faktual?
Itu juga dinubuatkan beberapa kali dalam kitab Wahyu. Barang siapa memiliki telinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang diucapkan Roh kepada gereja-gereja. Ini bukti ada banyak hal yang ingin dikatakan Tuhan kepada gereja-gereja pada akhir zaman. Bagaimana mungkin firman untuk akhir zaman ditulis dalam Alkitab sebelumnya? Kitab Wahyu juga menubuatkan anak domba akan membuka gulungan, yang mulanya dimeteraikan dan hanya anak domba yang bisa buka meterai itu. Apa mungkin isi gulungan itu sudah didokumentasikan dalam Alkitab? Tentu saja tidak. Jadi, apa klaim para pendeta bahwa semua firman Tuhan ada di dalam Alkitab beralasan? Bukankah itu menyangkal dan mengutuk firman Tuhan? Benar. Apa yang kau pikirkan saat mendengar persekutuan ini darinya? Saat itu aku benar-benar yakin sekali. Aku tahu itu benar. Kitab Wahyu menubuatkan bahwa anak domba akan membuka gulungan itu, membuka ketujuh meterai pada akhir zaman. Jadi bagaimana mungkin itu bisa dicatat dalam Alkitab? Aku sadar, dengan bersikeras tidak ada firman Tuhan di luar Alkitab, aku telah salah. Iya. Aku ingat kau pernah berkata, saat mencegah orang menyelidiki kilat dari timur, beberapa orang telah membagi persekutuan sederhana denganmu tentang ini. Ya, mereka beritahu sedikit. Namun saat itu aku terlalu congkak dan menolak mendengarkan. Namun persekutuan saudara Chow sangat jelas. Dia bilang, Alkitab hanyalah catatan sejarah dari pekerjaan Tuhan. Dan baik perjanjian lama maupun perjanjian baru disatukan oleh manusia setelah Tuhan menyelesaikan sebuah tahap pekerjaan. Tuhan tidak bekerja berdasarkan Alkitab. Dia juga tidak dibatasi olehnya. Tuhan bekerja menurut rencana pengelolaannya sendiri dan kebutuhan manusia. Saat Tuhan Yesus datang, dia tidak bekerja berdasarkan perjanjian lama, tapi melampaui kitab suci saat itu, berkhotbah tentang jalan pertobatan, menyembuhkan orang sakit, dan mengusir setan, tidak memelihara hari Sabat dan lainnya. Pada akhirnya, dia disalibkan, mengakhiri pekerjaan penebusan. Tapi semua ini tidak bisa ditemukan dalam perjanjian lama. Beberapa di antaranya tampak bertentangan dengan hukum dalam kitab suci Ibrani. Jika kita mengikuti pendeta bahwa yang di luar kitab suci adalah sesat, bukankah itu juga mengutuk pekerjaan Tuhan Yesus? Tuhan adalah pencipta, dan kelimpahannya meliputi segala sesuatu. Jadi apa benar dia hanya bisa melakukan pekerjaan yang tercatat dalam Alkitab? Benarkah Tuhan tak bisa mengucapkan firman baru di luar Alkitab? Bukankah itu membatasi dan menghujat Tuhan? Orang Farisi gunakan kitab suci Ibrani untuk mengutuk pekerjaan Tuhan Yesus. Berkata itu menyimpang dari kitab suci, dan itu sesat. Mereka menyangkal kebenaran yang dia ungkapkan. Akhirnya berkolusi agar dia disalibkan, lalu dikutuk dan dihukum oleh Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa telah datang, mengungkapkan kebenaran yang mentahirkan manusia. Inilah firman Roh Kudus kepada gereja-gereja. Dan inilah Tuhan yang memberi kita jalan hidup yang kekal. Jika tidak mendengarkan dan mencari, tapi berpegang teguh pada Alkitab, menolak pekerjaan dan firman Tuhan pada akhir zaman, bukankah itu kesalahan yang sama seperti orang Farisi? Itu akan membuat kita disingkirkan oleh Tuhan. Iya benar, konsekuensinya mengerikan. Benar. Mendengar persekutuan ini darinya membuatku takut. Dan firman Tuhan Yesus terlintas dalam pikiran. Semua orang mengucapkan hal yang melawan anak manusia, dia akan diampuni. Tetapi orang yang menghujat Roh Kudus, dia tidak akan diampuni. Ya, memikirkan diriku dalam terang ini, aku tahu, jika firman Tuhan yang Maha Kuasa berasal dari Tuhan, itu firman Roh Kudus. Lalu jika aku menyebut pekerjaan dan firman-Nya sesat, bukankah itu menghujat Roh Kudus? Maka aku tak bisa dimaafkan di dunia atau di akhirat. Jadi aku tahu, tidak bisa terus melawan ini. Aku harus mencari dan menyelidikinya. Jadi kau berubah pikiran? Benar. Lalu Saudara Chu membacakan kutipan firman Tuhan yang Maha Kuasa untukku. Mari kita lihat. Baik. Banyak orang percaya bahwa memahami dan mampu menafsirkan Alkitab sama dengan menemukan jalan yang benar. Tetapi pada kenyataannya, apakah masalahnya sesederhana itu? Tidak seorang pun tahu kenyataan tentang Alkitab.
bahwa Alkitab tidak lebih dari catatan sejarah tentang pekerjaan Tuhan dan bukti atas 2 tahap pekerjaan Tuhan sebelumnya, dan tidak memberi engkau pemahaman tentang tujuan pekerjaan Tuhan. Setiap orang yang telah membaca Alkitab tahu bahwa Alkitab mendokumentasikan 2 tahap pekerjaan Tuhan selama zaman hukum Taurat dan zaman kasih karunia. Perjanjian Lama membukukan sejarah Israel dan pekerjaan Yahweh sejak masa penciptaan hingga akhir zaman hukum Taurat. Perjanjian Baru mencatat pekerjaan Yesus di bumi yang ada dalam 4 Injil, serta pekerjaan Paulus. Bukankah itu catatan sejarah? Mengemukakan perkara-perkara zaman dahulu pada masa kini menjadikan semua itu sejarah, dan sungguh pun perkara-perkara itu sangat benar atau nyata, semuanya tetaplah sejarah. Dan sejarah tidak dapat berurusan dengan masa kini, karena Tuhan tidak melihat kembali sejarah. Jadi jika engkau hanya memahami Alkitab dan tidak memahami apapun tentang pekerjaan yang Tuhan ingin lakukan saat ini, dan jika engkau percaya kepada Tuhan tetapi tidak mencari pekerjaan Roh Kudus, engkau tidak mengerti apa artinya mencari Tuhan. Jika engkau membaca Alkitab untuk mempelajari sejarah Israel, untuk meneliti sejarah penciptaan Tuhan atas langit dan bumi, berarti engkau tidak percaya kepada Tuhan. Akan tetapi saat ini, karena engkau percaya kepada Tuhan dan mengejar kehidupan, mengejar pengenalan akan Tuhan, dan tidak mengejar hukum yang tertulis dan doktrin yang mati, atau pemahaman tentang sejarah, engkau harus mencari kehendak Tuhan di masa kini dan harus mencari petunjuk pekerjaan Roh Kudus. Seandainya engkau seorang arkeolog, engkau dapat membaca Alkitab saja, tetapi engkau bukan arkeolog. Engkau adalah salah satu dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan engkau sebaiknya mencari kehendak Tuhan di masa kini. Selama masa Yesus hidup, Yesus memimpin orang Yahudi, dan semua orang yang mengikutinya selaras dengan pekerjaan Roh Kudus di dalam Dia di saat itu. Dia tidak menggunakan Alkitab sebagai landasan dari pekerjaannya, tetapi bicara sesuai dengan pekerjaannya. Dia tidak memedulikan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dia juga tidak mencari jalan untuk memimpin pengikutnya di dalam Alkitab. Sejak dia mulai bekerja, dia menyebarkan jalan pertobatan, kata yang sama sekali tidak disebut di dalam nubuat Perjanjian Lama. Dia bukan saja tidak bertindak sesuai dengan Alkitab, tetapi dia juga membuka jalan yang baru dan melakukan pekerjaan baru. Dia tidak pernah merujuk pada Alkitab ketika berkhotbah. Selama zaman hukum Taurat, tidak ada orang yang pernah bisa melakukan mukjizatnya dalam menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Demikian pula pekerjaannya, ajarannya, otoritasnya, dan kuasa firman-Nya melampaui siapapun selama zaman hukum Taurat. Yesus hanya melakukan pekerjaan yang lebih baru. Dan meskipun banyak orang mengutuknya dengan menggunakan Alkitab dan bahkan menggunakan Perjanjian Lama untuk menyalibkannya, pekerjaannya melampaui Perjanjian Lama. Jika tidak demikian, mengapa orang-orang memakukannya ke kayu salib? Bukankah karena Perjanjian Lama tidak mengatakan apapun tentang ajarannya dan kemampuannya untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan? Pekerjaannya dimaksudkan untuk membuka jalan baru, bukan untuk sengaja melawan Alkitab atau sengaja membuang Perjanjian Lama. Dia hanya datang untuk melakukan pelayanannya, untuk mendatangkan pekerjaan baru bagi mereka yang merindukan dan mencari Dia. Bagi orang-orang, pekerjaannya seperti tidak punya dasar, dan banyak dari pekerjaannya yang tidak selaras dengan catatan dari Perjanjian Lama. Bukankah ini kekeliruan manusia? Apakah doktrin perlu diterapkan pada pekerjaan Tuhan? Dan haruskah pekerjaan Tuhan selaras dengan nubuatan para nabi? Lagi pula, mana yang lebih besar, Tuhan atau Alkitab? Mengapa pekerjaan Tuhan harus selaras dengan Alkitab? Apakah Tuhan tidak punya hak untuk melampaui Alkitab? Tidak bisakah Tuhan meninggalkan Alkitab dan melakukan pekerjaan lain? Mengapa Yesus dan murid-muridnya tidak memelihara hari Sabat?
Jika dia harus bertindak dengan mempertimbangkan hari Sabat dan sesuai dengan perintah-perintah Perjanjian Lama, mengapa Yesus tidak memelihara hari Sabat setelah dia datang, tetapi malah membasuh kaki, menutup kepala, memecah roti, dan minum anggur? Bukankah semua ini tidak tercantum di dalam perintah Perjanjian Lama? Jika Yesus menghormati Perjanjian Lama, mengapa dia meninggalkan doktrin-doktrin ini? Engkau harus mengetahui mana yang ada lebih dulu, Tuhan atau Alkitab. Sebagai Tuhan atas hari Sabat, tidak bisakah dia juga menjadi Tuhan atas Alkitab? Saat mendengar firman ini, aku merasa itu sangat berwibawa. Selama bertahun-tahun imanku, aku telah mendengar banyak khotbah dari pendeta asing dan Tiongkok. Kubaca juga buku tentang spiritualitas. Tetapi belum pernah melihat seseorang menjelaskan Alkitab begitu jelas dan menyeluruh. Hal itu benar-benar mencerahkan bagiku. Kulihat, Alkitab hanya catatan sejarah tentang pekerjaan Tuhan. Ia muncul setelah Tuhan melakukan pekerjaan itu. Tapi, kubatasi Tuhan pada lingkup Alkitab. Berpikir, dia seharusnya tak lakukan pekerjaan apapun atau ucapkan firman baru. Aku saat itu sangat bodoh. Saat itu, aku baru tahu. Firman Tuhan yang Maha Kuasa sungguh berasal dari Tuhan. Itulah Roh Kudus yang berbicara. Dan aku perlu melakukan pencarian. Jika tidak, kesempatan untuk menyambut Tuhan hilang dan aku menyesal di akhir. Jadi, aku berdoa meminta Tuhan membimbingku. Syukur kepada Tuhan. Pada saat itu kau mendapat sudut pandang yang benar tentang Alkitab. Ya. Namun, aku masih bingung. Tuhan Yesus menubuatkan, dia akan datang di atas awan dan menampakkan diri secara terbuka kepada semua orang, tapi aku masih belum melihat itu terjadi. Mereka berkata, dia sudah kembali, dan dia menjadi daging, mengucapkan firman baru. Adakah nubuat Alkitabiah tentang kedatangan Tuhan yang kedua dalam daging? Aku bertanya kepada saudara Cho tentang ini. Apa yang dia katakan? Dia bilang, ada beberapa nubuat Alkitabiah tentang Tuhan yang datang di atas awan dan muncul secara terbuka. Tapi ada juga nubuat tentang dia datang secara rahasia dalam daging. Tuhan Yesus berkata, lihatlah, aku datang bagaikan pencuri. Sama seperti pada zaman Nuh, begitu juga saat kedatangan anak manusia. Karena itu, hendaklah engkau berjaga-jaga. Sebab anak manusia akan datang pada waktu yang tidak engkau duga. Karena sama seperti kilat yang memancar dari satu bagian, bersinar sampai ke bagian langit lain, begitulah anak manusia di hari kedatangannya. Tetapi pertama dia harus mengalami penderitaan dan ditolak oleh generasi ini. Ayat-ayat ini menyebutkan kedatangan anak manusia. Dan anak manusia berarti lahir dari manusia, dari daging dan darah, dengan kemanusiaan normal. Jika dia datang dalam bentuk rohani di atas awan dan menampakkan diri, semua orang akan takut saat melihat dia dan akan bergegas bersujud. Siapa yang berani menentang atau menolak dia? Apa dia akan menderita dan ditolak generasi ini saat datang kembali? Tentu saja tidak. Tuhan Yesus menubuatkan bahwa dia akan datang kembali dengan dua cara. Pertama, dia datang secara rahasia dalam daging, melakukan pekerjaan penghakiman yang dimulai dari rumah Tuhan, membuat kelompok pemenang sebelum bencana. Lalu setelah bencana, Tuhan akan datang di atas awan dan secara terbuka menampakkan diri. Jika kita hanya menunggu melihat Tuhan Yesus di atas awan, tanpa menerima pekerjaan dan firman Tuhan saat dia datang dalam daging, kita bisa ditolak oleh Tuhan. Persekutuannya sungguh membuka mataku. Aku sadar, anak manusia mengacu pada Tuhan dalam daging. Ya, sudah lama kubicarakan ayat-ayat Alkitab itu dengan yang lain. Mengatakan Tuhan akan datang seperti pencuri, menyuruh untuk waspada dan berdoa, menunggu Tuhan. Tapi aku tak melihat mereka menubuatkan Tuhan datang secara rahasia. Kau mendapat pemahaman baru tentangnya. Benar. Ya, pada saat itu aku sadar. Selama bertahun-tahun membaca Alkitab, aku hanya melihat makna harfiahnya. Tapi tak pernah memahami arti sebenarnya di balik nubuat itu. Aku bertanya lagi pada saudara Chu. Aku bilang,
Tuhan Yesus disalibkan sebagai korban penghapus dosa, dan Dia menanggung dosa kita. Sebagai orang percaya, dosa-dosaku diampuni. Aku seharusnya dibawa langsung ke kerajaan surga saat Dia datang. Mengapa Tuhan perlu lakukan tahap pekerjaan lain untuk penyelamatan? Sebagai tanggapan, Dia bertanya, "Kau bilang bisa masuk ke kerajaan karena dosamu telah diampuni. Adakah dasar untuk ini dalam firman Tuhan?" Dia hanya mengampuni kita dari dosa, tapi tak pernah katakan kita bisa masuk ke kerajaan karena dosa kita telah diampuni. Itu hanya gagasan manusia. Dosa kita diampuni berarti Dia tidak melihat kita sebagai orang berdosa, tetapi bukan berarti kita bebas dari dosa. Bukan berarti kita suci, tak lagi berdosa atau menentang Tuhan. Hadapun siapa yang bisa masuk ke kerajaan, Tuhan Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Banyak orang akan berkata kepadaku di hari itu kelak, 'Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi nama-Mu, telah mengusir setan-setan, dan lakukan banyak pekerjaan ajaib demi nama-Mu?' Saat itu aku akan menyatakan kepada mereka, 'Aku tidak pernah mengenalmu. Pergilah daripadaku, engkau yang melakukan kejahatan.' Bukankah orang-orang yang bernubuat dan mengusir iblis dalam nama Tuhan juga diampuni dosa-dosanya? Lalu mengapa Tuhan berkata tak pernah mengenal dan mengutuk mereka sebagai pelaku kejahatan?" Firman ini menunjukkan semua orang yang hidup dalam dosa, meskipun mereka melayani dalam nama Tuhan, pada akhirnya akan dikutuk dan tidak layak untuk kerajaan Tuhan. Benar. Lalu Saudara Chu membacakan firman Tuhan yang Maha Kuasa untuk menjawabnya. "Orang berdosa sepertimu yang baru saja ditebus, yang belum diubahkan atau disempurnakan Tuhan, dapatkah engkau berkenan di hati Tuhan? Bagimu, engkau yang masih dirimu yang lama, memang benar bahwa engkau diselamatkan oleh Yesus, dan engkau tidak terhitung sebagai orang berdosa karena penyelamatan Tuhan. Tetapi hal ini tidak membuktikan bahwa engkau tidak berdosa dan tidak najis. Bagaimana mungkin engkau bisa kudus jika engkau belum diubahkan? Di dalam dirimu engkau dipenuhi dengan kenajisan, egois dan kasar, tetapi engkau masih berharap untuk dapat turun bersama Yesus. Enak betul. Engkau melewatkan satu tahap dalam kepercayaanmu kepada Tuhan. Engkau hanya ditebus, tetapi belum diubahkan. Agar engkau dapat berkenan di hati Tuhan, Tuhan harus secara pribadi melakukan pekerjaan untuk mengubahkan dan menahirkanmu. Jika engkau hanya ditebus, engkau tidak akan dapat mencapai kekudusan. Dengan begini, engkau tidak akan layak mendapat bagian dalam berkat-berkat yang baik dari Tuhan, sebab engkau telah melewatkan satu tahap dalam pekerjaan Tuhan mengelola manusia, yaitu tahap kunci berupa pengubahan dan penyempurnaan. Dengan demikian, engkau seorang berdosa yang baru saja ditebus, tidak dapat langsung menerima warisan Tuhan. Meskipun Yesus melakukan banyak pekerjaan di antara manusia, Dia hanya menyelesaikan penebusan seluruh umat manusia dan menjadi korban penghapus dosa manusia. Dia tidak bisa membebaskan manusia dari wataknya yang rusak. Menyelamatkan manusia sepenuhnya dari pengaruh iblis tidak hanya membuat Yesus harus menjadi korban penghapus dosa dan menanggung dosa manusia, tetapi juga membuat Tuhan harus melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar untuk membebaskan manusia sepenuhnya dari wataknya yang telah dirusak oleh iblis. Jadi, sekarang setelah manusia diampuni dari dosa-dosanya, Tuhan telah datang kembali menjadi daging untuk membawa manusia memasuki zaman yang baru dan memulai pekerjaan hajaran dan penghakiman. Pekerjaan ini telah membawa manusia ke dalam alam yang lebih tinggi. Semua orang yang tunduk di bawah kekuasaannya akan menikmati kebenaran yang lebih tinggi dan menerima berkat yang lebih besar. Mereka akan benar-benar hidup dalam terang, dan mereka akan mendapatkan jalan, kebenaran, dan hidup. Sebelum manusia ditebus, banyak racun iblis yang telah tertanam kuat di dalam dirinya. Setelah ribuan tahun dirusak oleh iblis, di dalam diri manusia terdapat sifat dasar yang selalu menolak Tuhan.
Oleh karena itu, ketika manusia telah ditebus, manusia mengalami tidak lebih dari penebusan, di mana manusia dibeli dengan harga yang mahal. Namun sifat beracun dalam dirinya masih belum dihilangkan. Manusia masih begitu tercemar sehingga harus mengalami perubahan sebelum layak untuk melayani Tuhan. Melalui pekerjaan penghakiman dan hajaran ini, manusia akan sepenuhnya menyadari substansi mereka sebenarnya yang najis dan rusak. Dan mereka akan dapat sepenuhnya berubah dan menjadi tahir. Hanya dengan cara ini, manusia dapat dilayakkan untuk kembali menghadap tahta Tuhan. Semua pekerjaan yang dilakukan sekarang ini bertujuan agar manusia dapat ditahirkan dan diubahkan melalui penghakiman dan hajaran oleh firman-Nya, serta melalui pemurnian, manusia dapat mengenyahkan kerusakan dirinya dan disucikan. Daripada menganggap tahap pekerjaan ini sebagai tahap penyelamatan, lebih tepat menganggapnya sebagai tahap pekerjaan penyucian. Sebenarnya, tahap ini merupakan tahap penaklukan dan juga tahap kedua penyelamatan. Lalu dia bersekutu. Sebagai orang percaya lama, kita paham satu hal. Setelah mendapat iman, saat berdosa, kita bisa diampuni dengan mengaku dan bertobat kepada Tuhan. Tapi yang tak bisa kita sangkal adalah kita terus berbohong dan berdosa sepanjang waktu. Kita hidup dalam lingkaran, berbuat dosa lalu mengaku dosa yang tak bisa kita tinggalkan. Oh, benar sekali. Faktanya semua orang percaya kepada Tuhan hidup dalam keadaan ini. Iya. Karena Tuhan hanya melakukan pekerjaan penebusan, bukan pekerjaan penghakiman dan penyucian untuk akhir zaman. Dosa-dosa kita telah diampuni, tapi kita masih punya natur berdosa. Natur dan watak iblis kita juga belum diselesaikan. Dan hal-hal itu lebih mengakar daripada dosa itu sendiri. Itu akar dari dosa dan penentangan terhadap Tuhan. Saudara Chu juga memberikan beberapa contoh. Mengatakan bahwa kita congkak, licik, dan jahat. Kita hidup berdasarkan watak iblis ini. Jadi kita selalu berbohong dan menipu, menyombongkan diri dan suka pamer. Kita bertarung demi nama dan keuntungan. Kita cemburu dan penuh benci. Saat menghadapi bencana atau punya masalah di rumah, kita salah paham dan menyalahkan Tuhan. Terkadang bahkan menyangkal dan mengkhianatinya. Benar. Terutama saat pekerjaan Tuhan tidak sejalan dengan gagasan kita. Kita melawan dan mengutuk Tuhan dengan sengaja. Kini Tuhan Yesus datang kembali dalam daging melakukan pekerjaan penghakiman pada akhir zaman. Dan banyak orang percaya lama membatasi dia menurut gagasan mereka sendiri. Mengatakan dia tak akan mengucapkan firman baru di luar Alkitab atau datang untuk bekerja dalam daging. Mereka tidak tertarik untuk mencari atau tunduk pada pekerjaan Tuhan. Dan sama sekali tak menghormatinya. Sebaliknya, mereka hanya menentang dan mengutuk, melawan Tuhan dengan keras kepala dan congkak. Tuhan itu kudus. Bagaimana dia membiarkan orang yang menentangnya masuk ke kerajaannya? Jadi, berdasarkan kebutuhan manusia, Tuhan bekerja untuk membebaskan kita dari dosa di atas dasar pekerjaan penebusan Tuhan Yesus, mengungkapkan kebenaran untuk mentahirkan watak rusak kita. Di zaman kerajaan, Tuhan yang Maha Kuasa mengungkapkan semua kebenaran yang mentahirkan manusia. Dia juga menyingkap semua misteri rencana pengelolaannya. Seperti tujuan dari rencana pengelolaannya, penjelasan 3 tahap pekerjaannya, misteri di balik inkarnasi, kebenaran tentang Alkitab dan tempat tujuan masa depan manusia. Dia juga menyingkapkan kerusakan umat manusia dan akar berdosa serta penentangan kita terhadap Tuhan, menunjukkan kepada kita cara mengubah watak dan sungguh bertobat. Ini menggenapi nubuat Tuhan Yesus. Ada banyak hal lain yang bisa kukatakan kepadamu, tapi tak bisa kau terima semuanya saat ini. Namun ketika roh kebenaran itu datang, dia akan menuntun engkau sekalian ke dalam seluruh kebenaran. Tuhan yang Maha Kuasa telah mengungkapkan kebenaran ini untuk menyelesaikan natur berdosa kita. Semua orang yang menerima penghakiman firman-Nya bisa ditahirkan, dan mereka akan dilindungi Tuhan selama bencana dan memasuki kerajaan-Nya. Apa persekutuan saudara Joe menjawab pertanyaanmu? Aku jauh lebih paham setelah mendengarkannya. Di zaman kasih karunia, Tuhan Yesus hanya melakukan pekerjaan penebusan, menebus manusia dari dosa.
Zaman kerajaan adalah saat Tuhan Yang Maha Kuasa mengungkapkan kebenaran untuk pekerjaan penghakimannya. Inilah yang akan menyelesaikan atur berdosa kita, sepenuhnya mentahirkan kita. Kupikirkan diriku yang masih dikendalikan dosa, bahkan setelah lama menjadi orang percaya. Dalam tahun-tahun terakhir, aku menjadi lebih bejat, sama dengan orang tidak percaya. Aku menonton TV dan film, serta bermain mahjong. Aku bermalas-malasan, terjebak hidup dalam dosa. Aku sadar, diriku tak layak masuk kerajaan Tuhan. Menghubungkan itu dengan keadaanmu pasti sangat menyentuh dan menggugah pikiranmu. Benar. Jika diingat, masa-masa hidup dalam dosa sungguh menyakitkan. Dan aku tidak tahu cara keluar dari situ. Akhirnya aku tahu, aku harus menerima pekerjaan penghakiman Tuhan pada akhir zaman untuk dibebaskan dari dosa, ditahirkan, dan sepenuhnya diselamatkan. Aku berpikir, firman Tuhan Yang Maha Kuasa dengan jelas mengungkapkan akar dari lingkaran berbuat dosa dan mengaku dosa, dan menunjukkan kita penjelasan tentang pekerjaan Tuhan, menyingkap jalan agar ditahirkan dan masuk kerajaan. Hanya Tuhan yang bisa menjelaskan pekerjaannya dengan sangat jelas. Dan hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Pada saat itu, aku merasa makin yakin bahwa firman Tuhan Yang Maha Kuasa adalah kebenaran dan merupakan suara Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Hari-hari berikutnya, aku dengan lahap menyantap firman Tuhan setiap hari. Dan segera yakin bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang datang kembali. Kau pasti sangat bersemangat untuk akhirnya menyambut Tuhan. Ya, itu benar. Namun pada saat yang sama, aku dipenuhi penyesalan. Tidak pernah kubayangkan dalam mimpi terliarku bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa yang kulawan selama bertahun-tahun, sebenarnya Tuhan Yesus yang kurindukan. Dan firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Yang kukutuk adalah firman Tuhan. Aku membenci diriku karena begitu bodoh, serta butuh waktu lama untuk melihat terang. Aku mendekap firman menampakkan diri dalam rupa manusia di lenganku dan terisak. Kau tidak pernah membayangkan akan menyambut Tuhan seperti itu, bukan? Ya, itu sungguh kejutan bagiku. Aku sangat membenci diriku karena percaya kepada Tuhan, tapi tak mengenalnya karena congkak dan memberontak. Membatasi dia dengan gagasanku sendiri. Tidak percaya Tuhan akan datang kembali dalam daging. Namun yang lebih buruk, aku menghujat untuk menyesatkan saudara-saudari. Menghentikan mereka menyelidiki pekerjaan Tuhan pada akhir zaman. Atas semua perbuatanku, aku sungguh pantas menerima kutukan Tuhan. Namun, dengan pelanggaranku itu, Dia tetap mengasihaniku. Aku diizinkan mendengar suaranya, mendapatkan penyelamatannya pada akhir zaman. Kasih-Nya sungguh luar biasa. Benar. Mulai kuadakan pertemuan rutin dengan saudara-saudari setelahnya. Semua menyanyikan lagu pujian, memuji Tuhan bersama dan bersekutu tentang firman Tuhan. Dengan kehidupan gereja semacam itu, kutemukan kembali sukacita yang dibawa oleh pekerjaan Roh Kudus dan mendapatkan damai sejahtera yang datang dengan kehadiran Tuhan. Aku ingat suatu saat mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang sungguh menyentuh bagiku. Kali ini, Tuhan datang untuk melakukan pekerjaan bukan dalam tubuh rohani, tetapi dalam tubuh yang sangat biasa. Selain itu, tubuh ini bukan hanya tubuh inkarnasi Tuhan yang kedua, tetapi ini juga tubuh yang melaluinya Tuhan datang kembali menjadi daging. Ini adalah tubuh daging yang sangat biasa. Engkau tidak dapat melihat apapun yang membuatnya berbeda dari orang lain, tetapi engkau dapat memperoleh kebenaran darinya yang belum pernah kau dengar sebelumnya. Daging yang tak berarti ini merupakan perwujudan seluruh firman kebenaran dari Tuhan yang melakukan pekerjaan Tuhan pada akhir zaman
dan mengungkapkan seluruh watak Tuhan untuk dipahami manusia. Tidakkah engkau sangat rindu melihat Tuhan yang di surga? Tidakkah engkau sangat rindu memahami Tuhan yang di surga? Tidakkah engkau sangat rindu untuk melihat tempat tujuan manusia? Dia akan memberitahukan kepadamu semua rahasia ini. Rahasia yang tak mampu diungkapkan siapapun kepadamu, dan dia juga akan memberitahukan kepadamu kebenaran-kebenaran yang tidak kau pahami. Dia adalah pintu gerbangmu untuk masuk ke dalam kerajaan dan pemandumu untuk memasuki zaman yang baru. Daging yang biasa itu menyimpan banyak misteri yang tak terselami. Perbuatan-perbuatannya mungkin tidak dapat kau pahami, tetapi seluruh tujuan pekerjaan yang dia lakukan sudah cukup untuk membuatmu melihat bahwa dia bukanlah sekadar daging biasa sebagaimana yang diyakini manusia. Karena dia merepresentasikan kehendak Tuhan dan pemeliharaan yang ditunjukkan Tuhan kepada umat manusia pada akhir zaman. Meskipun engkau tidak dapat mendengar firman-Nya yang tampak mengguncangkan langit dan bumi, meskipun engkau tidak dapat melihat matanya yang bagaikan nyala api, dan meskipun engkau tidak dapat menerima pendisiplinan gada besinya, tetapi engkau dapat mendengar dari firman-Nya bahwa Tuhan murka dan mengetahui bahwa Tuhan sedang memperlihatkan belas kasihan-Nya kepada umat manusia. Engkau dapat melihat watak benar Tuhan dan hikmat-Nya, dan terlebih lagi menyadari perhatian Tuhan bagi seluruh umat manusia. Pekerjaan Tuhan pada akhir zaman bertujuan untuk memungkinkan manusia melihat Tuhan yang di surga, hidup di antara manusia di bumi, dan memampukan manusia untuk mengenal, menaati, menghormati, dan mengasihi Tuhan. Inilah sebabnya Dia telah datang kembali menjadi daging untuk kedua kalinya. Meskipun yang manusia lihat sekarang adalah Tuhan yang sama seperti manusia, Tuhan yang memiliki satu hidung dan sepasang mata, dan Tuhan yang berpenampilan biasa, pada akhirnya Tuhan akan memperlihatkan kepada engkau semua bahwa seandainya manusia ini tidak ada, langit dan bumi akan mengalami perubahan yang luar biasa. Seandainya manusia ini tidak ada, langit akan menjadi redup, bumi akan jatuh ke dalam kekacauan, dan seluruh umat manusia akan hidup di tengah bencana kelaparan dan wabah. Dia akan menunjukkan kepada engkau semua bahwa seandainya Tuhan yang berinkarnasi tidak datang untuk menyelamatkanmu pada akhir zaman, maka Tuhan akan sudah sejak lama memusnahkan seluruh umat manusia di neraka. Seandainya daging ini tidak ada, engkau semua akan selamanya menjadi pendosa besar, dan engkau akan menjadi mayat selamanya. Engkau semua harus tahu bahwa seandainya daging ini tidak ada, seluruh umat manusia akan menghadapi bencana yang tak terelakkan dan merasa mustahil untuk melepaskan diri dari hukuman yang lebih berat yang Tuhan timpakan kepada umat manusia pada akhir zaman. Seandainya daging yang biasa ini tidak dilahirkan, engkau semua akan berada dalam sebuah keadaan di mana engkau semua memohon kehidupan tanpa bisa hidup dan berdoa untuk kematian tanpa bisa mati. Seandainya daging ini tidak ada,
engkau semua tidak akan bisa mendapatkan kebenaran dan tidak bisa datang ke hadapan tahta Tuhan sekarang ini, melainkan engkau akan dihukum Tuhan karena dosa-dosamu yang menyedihkan. Tahukah engkau bahwa kalau bukan karena kedatangan kembali Tuhan menjadi daging, tak seorang pun akan memiliki kesempatan untuk diselamatkan. Dan kalau bukan karena kedatangan daging ini, Tuhan pasti sudah sejak lama mengakhiri zaman lama. Oleh karena itu, apakah engkau semua masih dapat menolak inkarnasi Tuhan yang kedua ini? Karena engkau semua bisa mendapatkan begitu banyak manfaat dari orang biasa ini, mengapa engkau semua tidak dengan senang hati menerima Dia? Aku ingat bagian ini. Tanpa kelahiran daging ini, engkau akan memohon kehidupan tanpa bisa hidup. Berdoa untuk kematian tanpa bisa mati. Seandainya daging ini tidak ada, engkau tak akan bisa dapatkan kebenaran dan tak bisa datang ke hadapan tahta Tuhan. Melainkan engkau akan dihukum Tuhan karena dosa-dosamu yang menyedihkan. Ini sungguh menyentuhku saat aku mendengarnya. Aku teringat saat ada Tuhan di sisiku. Gereja terasa tandus dan iman saudara-saudari memudar. Mereka tak bersemangat dalam khotbah. Ada kecemburuan dan pertikaian. Semua orang hidup dalam dosa dan tak bisa membebaskan diri hidup seperti mayat hidup. Firman Tuhan yang Maha Kuasa menghidupkanku kembali dan mengembalikan sukacita memiliki Tuhan di sisiku. Aku juga dapatkan pemahaman dasar tentang pekerjaan Tuhan. Tanpa Tuhan yang berinkarnasi dan berfirman, menyingkap misteri Alkitab dan inkarnasinya, aku yakin masih bersikeras berpegang teguh pada gagasanku. Entah berapa banyak kejahatan yang akan kulakukan terhadap Tuhan. Inkarnasi Tuhan sangat berharga bagi kita. Iya, kau pasti punya perasaan yang rumit. Benar. Aku telah mendengar Tuhan datang kembali dan melakukan pekerjaan baru bertahun-tahun sebelumnya. Tapi aku keras kepala dalam gagasanku, menolak untuk mencari dan menyelidiki. Selama 5 tahun itu, banyak saudara-saudari berbagi persekutuan dan mendesakku menyelidikinya. Tetapi aku menutup telinga. Aku tak hanya menolak penyelidikinya, tapi menentang dan mengutuknya. Aku juga menyesatkan orang lain dan menghalangi mereka, sehingga kehilangan kesempatan untuk menyambut Tuhan. Apa aku bisa disebut orang beriman? Bukankah aku melawan Tuhan seperti orang Farisi? Memaku Dia ke kayu salib lagi. Kunikmati banyak kasih karunia Tuhan selama bertahun-tahun sebagai orang percaya. Tetapi Tuhan datang kembali. Aku tidak mengenal Dia. Bahkan dengan keras melawan Dia selama 5 tahun. Selama 5 tahun, kulakukan hal yang hampir tak bisa dimaafkan. Aku terlalu memberontak. Melihat kesalahan besar yang telah kau lakukan, rasanya sangat menyakitkan. Mengingat dosaku yang tidak terhitung, serta melihat belas kasih dan toleransi Tuhan, aku merasa tak punya tempat sembunyi. Aku tak bisa menghadapi Tuhan. Aku mendekap buku firman Tuhan, berlutut, dan berdoa sambil menangis. Aku berkata, Tuhan yang Maha Kuasa,
Engkau tidak pernah memukulku, meski aku begitu memberontak dan membangkang. Kau memberiku kesempatan untuk bertobat. Aku tidak tahu bagaimana membalas belas kasih-Mu. Tuhan Yang Maha Kuasa, aku tidak meminta apapun, kecuali menggunakan sisa hidupku untuk membalas kasih-Mu. Melakukan segala dayaku untuk membawa orang-orang yang kutahan dari-Mu, yang belum datang ke hadapan-Mu, kembali ke rumah-Mu, dan juga untuk menghibur-Mu. Sekarang pun, setiap kali memikirkan masa-masa aku melawan Tuhan, jantungku seperti tertusuk pisau. Firman ini sangat memengaruhiku. Ada orang-orang yang membaca Alkitab di gereja-gereja besar, membacakannya sepanjang hari. Tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang memahami tujuan pekerjaan Tuhan. Tak seorang pun dari antara mereka dapat mengenal Tuhan, apalagi dapat selaras dengan kehendak Tuhan. Mereka semua tidak berharga, manusia hina. Masing-masing meninggikan diri untuk mengajar Tuhan. Mereka dengan sengaja menentang Tuhan, bahkan saat mereka membawa panjinya. Mengaku beriman kepada Tuhan, mereka tetap saja memakan daging manusia dan meminum darah manusia. Orang semacam itu adalah setan-setan yang menelan jiwa manusia. Para penghulu setan yang sengaja menghalangi mereka menempuh jalan yang benar. Dan batu sandungan yang menghalangi orang-orang yang mencari Tuhan. Mereka mungkin tampak seperti raga yang kuat. Tetapi bagaimana pengikut mereka mengetahui bahwa mereka adalah antikristus yang memimpin orang lain untuk menentang Tuhan? Bagaimana para pengikutnya bisa mengetahui bahwa mereka lah setan-setan penelan jiwa manusia? Firman Tuhan menggambarkanku dengan sempurna. Aku memimpin saudara-saudari mengikuti tulisan dan doktrin, mengikuti gagasan, untuk tidak mengikuti Tuhan. Aku menjunjung Alkitab sambil menolak pekerjaan Tuhan pada akhir zaman. Disesatkan olehku saudara-saudari, berpegang teguh pada teks harfiah Alkitab, dan tidak berani menerima pekerjaan Tuhan pada akhir zaman. Ini kerugian untuk mereka, malapetaka yang ditimbulkan olehku. Orang Farisi yang berpegang teguh pada kitab suci mereka dan Tuhan dipaku ke kayu salib, melakukan dosa yang keji. Lalu aku berpegang teguh pada Alkitab, mengutuk pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman. Pada dasarnya menyalibkan Tuhan lagi. Aku memainkan peran orang Farisi zaman modern. Meskipun mati 1000 kali, aku takkan bisa menebus dosa-dosaku. Itu akan menghantuimu selamanya. Iya. Yang kuinginkan sekarang adalah berusaha keras mengejar kebenaran, melakukan tugasku, dan membagikan Injil untuk membayar utangku kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan.